Apa hukumnya setelah kita baca beberapa ayat mengakhiri dengan Sadaqallahul Azim? Sadaqallahul Azim atau Maha Besar Allah dengan segala firman-Nya. Apakah dianjurkan setiap selesai membaca Al-Quran? Dan saya belum mendapatkan sampai detik ini Rasulullah saat kalau baca Quran mengatakan Sadaqallahul Azim. Ingat, bacaan Al-Quran itu ibadah. Tapi perbuatan setelahnya yang menutup itu bukan termasuk rangkaian bacaan Al-Quran. Ketika menjadikan Sadaqallahul Azim sesuatu yang harus kita bacakan setiap kali kita membaca Al-Quran Al-Karim. Dan Nabi tidak pernah mengajarkan waktu selesai baca Al-Quran ya Sadaqallahul Azim. Apa hukumnya setelah kita baca beberapa ayat mengakhiri dengan Sadaqallahul Azim? Ada bukunya di rumah, satu buku. Saya kalau cukup waktu mau saya buat bedah buku tiap minggu. Bedah buku tentang masalah Bismillah, bedah buku tentang masalah Sadaqallah. Satu buku ditulis ulama Mesir tentang disyariatkannya Sadaqallah selesai baca Quran. Di antara dalilnya wa tammat kalimatu rabbika sidqa. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yang maha benar, sidqa, sadaqa. Maka setelah itu kita katakan maha benar Allah nih, Sadaqallahul Azim. Baik, bukan bid'ah. Bukunya ada dulu. Apakah ada dalil tentang membaca Sadaqallahul Azim atau Maha Besar Allah dengan segala firman-Nya? Apakah dianjurkan setiap selesai membaca Al-Quran? Lalu bagaimana bila tidak membacanya namun sudah meyakini dalam keimanan? Setahu saya semua ulama hadis sepakat bahwasanya tidak pernah dinukil kepada kita ada lafaz hadis mengatakan setelah baca Al-Quran Sadaqallahul Azim, yang berarti Maha benar Allah. Kenapa? Karena tanpa mengucapkan itu sudah benar firman Allah. Kita nggak butuh keyakinan itu. Dan ini sekali lagi memang dikarang oleh sebagian orang yang mereka ya kebanyakan kedudukannya di daerah Mesir itu untuk ya menyempurnakan bacaannya saja ya. Jadi sebaiknya kalau Allahu a'lam yang saya tahu dari para ulama hadis mengatakan tidak perlu membaca Sadaqallahul Azim karena tanpa membaca ini pun tetap firman Allah SWT benar. Apa hukumnya baca Sadaqallahul Azim? Pertama Pak, di zaman Rasulullah pernah mengatakan begini, Sadaqallah, maha benar Allah yang berfirman begini dan begini. Tapi bukan di akhirnya. Dan saya belum mendapatkan sampai detik ini Rasulullah saat kalau baca Quran mengatakan Sadaqallahul Azim. Tidak pula sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula tabi'ut tabi'in. Padahal mereka mampu melakukannya. Bahkan yang ada hadis riwayat Bukhari bahwasanya Ibnu Mas'ud membacakan surat An-Nisa kepada Rasulullah. Setelah selesai membaca, apa kata Rasulullah? Hasbuk, cukup. Ya, ketika Ibnu Mas'ud sampai kepada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Apa kata Rasulullah? Hasbuk, cukup. Azim, gitu kan? Setelah menunaikan bacaan Al-Quran. Ingat, bacaan Al-Quran itu ibadah. Tapi perbuatan setelahnya yang menutup itu bukan termasuk rangkaian bacaan Al-Quran. Sehingga tidak membutuhkan dalil untuk menutup itu. Ya, misalnya mau diam aja nggak ada masalah. Sekarang kalau diam misalnya, berarti nggak sesuai sunnah Nabi karena Nabi ngajarin diam. Dari mana taunya Nabi diam? Sama aja kan? Maka di sini ada takrim dari ulama untuk membenarkan ajaran Al-Quran. Takrim itu dari isyarat Nabi. Apa isyaratnya? Buka lagi di An-Nasai. Jadi ngajinya perdalam. Buka kitab Sunan An-Nasai, jilid yang ketiga halaman 188. Di situ Nabi sering menyampaikan khutbah Jumat pembuka. Bahkan ustaz-ustaz ini pun menyampaikan sebetulnya di setiap pembuka Jumat. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ya, kadang-kadang ada tafsiran kullu dhalalatin fin nar gitu kan. Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Maka kita meyakini bahwa perkataan firman yang paling benar mutlak adalah kitab Allah. Asdaq itu paling benar. Kalau kita ingin membenarkan apa yang disampaikan Nabi, ingin mengatakan benar ya Rasulullah, Quran itu benar, kita bukan Al-Quran, maka kita katakan Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Ya kan? Allah maha benar dan Rasulnya benar ketika menyampaikan. Kenapa khatib yang mengatakan Sadaqallah wa sadaqa rasuluh nggak disoal? Ya kan? Nah, kalimat itu kalau kita ingin bawa untuk membenarkan Al-Quran, setelah kita baca maka kita katakan Sadaqallahul Azim. Seakan-akan kita takrim dan mengamalkan apa yang ditujukan oleh Nabi ketika Nabi mengatakan fa inna asdaqal hadithi kitabullah, yang paling benar yang harus kita yakini kita amalkan adalah kitabullah, itu Al-Quran. Maka kita baca Al-Quran, begitu kita baca, yang kita baca itu bukan sekedar baca karena bukan kitab biasa, maka kita yakini ini kebenarannya, ini harus kita amalkan, maka kita ungkapkan dengan lisan kita Sadaqallahul Azim dari mengambil dari isyarat Nabi dari kalimat tadi. Dan itu ulama
yang meriwayatkan sampai dengan ke kita. Ulama mempraktikkan, ya kan? Jadi tidak ada masalah di sini. Kita nggak bisa hukum bidah. Bidah itu terkait dengan ibadah. Ibadah itu saat bacaan Qur'annya. Sementara yang di luar Al-Quran, ya kan? Kan nggak ada contohnya dari Nabi. Ingat Joni, jadi kan setiap hukum itu kan ada 4 tadi itu. Ya nggak semua, kalau nggak ada contoh nggak dikerjakan. Sekarang kita balik tanya, contohnya apa coba? Kan nggak ada. Dari situ kita ambil isyarat takrim untuk memuliakan Al-Quran, diambil tadi dan tidak bertentangan dengan syariat. Ada kebiasaan di masyarakat kita yang sesudah membaca Quran itu pada Shadaqallahul Adzim, padahal kan itu tidak ada dalil. Itu benar apa gimana, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Ucapan Shadaqallahul Adzim sejatinya tidak salah. Ucapan itu benar. Karena arti Shadaqallahul Adzim adalah maha benar Allah. Dengan segala firman-Nya, maha benar Allah yang maha adil, al-adil Allah Subhanahu. Namun yang bermasalah ketika menjadikan setiap kali membaca Al-Quran harus ditutup dengan itu. Ini yang bermasalah. Ketika kita ngelihat orang nggak pakai Shadaqallahul Adzim, antum belum Shadaqallahul Adzim. Ini kan akhirnya menjadikan Shadaqallahul Adzim itu sebagai syariat yang harus dilakukan setiap kali membaca Al-Quran. Padahal Nabi SAW tidak melakukan itu. Bahkan ketika sholat pun kita baca surat, kita ruku, kita baca Allahu Akbar, takbir untuk ruku. Setelah baca Al-Fatihah, kita tidak membaca Shadaqallahul Adzim. Kita membaca amin. Ada bacaan-bacaan Quran yang memang kita perlu mengikuti. Ketika ada firman Allah yang mengatakan fasabbih bismi rabbikal azim. Di situ kita mengatakan subhana rabbiyal azim. Bukan Shadaqallahul Adzim. Tapi ingat, Shadaqallahul Adzim ucapan yang benar. Hanya peletakannya. Ketika kita membaca firman Allah, sabbihisma rabbikal a'la. Apa yang kita baca? Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Ketika menjadikan Shadaqallahul Adzim sesuatu yang harus kita bacakan setiap kali kita membaca Al-Quran Al-Karim, itu mungkin yang kurang tepat. Karena Nabi SAW tidak melakukan hal itu. Tapi ketika kita membaca firman Allah, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Tuh, sempurna kalimat Allah Azza wa Jalla, benar dan adil. Shadaqallahul Adzim. Masya Allah. Maha benar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya muslim itu ketika membaca Al-Quranul Karim diperintahkan untuk ada interaksi dia. Jadi bacaan dia interaktif tuh. Ada perintah-perintah untuk ini, makanya Nabi SAW ketika lewat ayat-ayat tentang rahmat Allah, beliau minta rahmat Allah. Ketika lewat ayat-ayat tentang azab Allah, beliau mengatakan, a'udzubillah min adzabik. Berlindung dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi. Jadi kalau ada, memang ada fatwa itu tersebar. Gede itu fatwanya tersebar di mana-mana, sehingga orang pada bingung. Jadi kalau mengatakan Shadaqallahul Adzim, bid'ah. Innalillah. Kalau Anda tidak membaca nggak apa-apa. Memang kalimat Shadaqallahul Adzim itu memang tidak pernah Nabi mengajarkan seperti itu. Dan Nabi tidak pernah mengajarkan waktu selesai baca Al-Quran ya Shadaqallahul Adzim. Tidak pernah ada Nabi mengajarkan seperti itu. Tapi bukan berarti orang ngomong Shadaqallahul Adzim langsung dikatakan salah. Sebelum kita bicara tentang riwayat atau hujjah, begini loh ya. Kalau orang mau selesai baca Al-Quran itu, ya terserah Anda ngomong apa. Setelah, misalnya setelah selesai ayat, kemudian selesai, itu ya boleh, boleh. Cuma tidak ada pahalanya. Selesai. Diganti sholawat juga boleh, nanti jadi bid'ah kalau sholawat ajib. Kalau selesai nggak bid'ah, macam aneh. Maksudnya itu lafadznya Shadaqallahul Adzim secara zahir lafadznya begitu, tapi maknanya ngasih tahu kalau saya sudah selesai. Yang pertama, memberitahu kalau selesai baca Al-Quran. Kemudian di situ makna ikrar, pengakuan kalau bahwasanya firman Allah semuanya benar dan lafadz. Nah, Shadaqallahul Adzim, Shadaqah maha benar Allah yang maha agung. Benar dah Al-Quran?
benar. Kalau orang mengatakan bahwasanya selesai itu tidak bid'ah, mengatakan sadaqallahul adzim juga seharusnya tidak bid'ah. Di Al-Quran memang ada lafaz sadaqallah, kemudian diiktibas, diambil oleh orang yang baca Al-Quran, di akhir diletakkan di akhir, punya makna yang artinya apa? Selesai maknanya. Lebih dari itu disebut nama Allah, ada zikirnya, kemudian ada makna pengakuan ikrar bahwasanya Allah, apa yang difirmankan Allah adalah benar. Ada sadaqallah, kul sadaqallah ada, biarpun memang bukan di dalam urusan orang baca Al-Quran. Memang ada riwayat dari Nabi waktu kemarin Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ini ada riwayat sini, waktu Sayyidina Rasul minta, ya Abdullah bin Mas'ud bacakan Al-Quran, lalu Nabi mengatakan hasbuk, cukup. Itu kan Nabi yang ngomong, yang baca orang lain. Masa saya yang baca sendiri bilang hasbuk? Ya nggak benar malahan. Ya saya yang selesai biar ada jeda. Sadaqallah adzim. Kemudian adalah membiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik menghentikan. Itu bukan suatu yang salah. Jadi kadang-kadang beginilah, kita disibukkan dengan orang-orang dikit dikatakan bid'ah. Anda baca sadaqallahul adzim. Kalau tidak mau sadaqah, ganti Allah. Ketahuilah wahai orang yang beriman, Al-Quran itu semuanya benar dan engkau harus mendengar. Gitu saja, diganti gitu. Sudah, nggak usah pakai sadaqallahul adzim kalau takut bid'ah. Setelah selesai, misalnya apa? Huwas samiul alim. Ketahuilah wahai ahli iman, ini Al-Quran harus kau dengar dan kau amalkan. Assalamualaikum. Boleh begitu. Bid'ah lagi nanti. Terus ngomong apa? Yang nggak boleh mengatakan begini, Nabi mengajarkan begitu, itu yang nggak boleh. Jadi cobalah sedikit orang yang suka membid'ahkan itu, Anda jangan bikin perpecahan di tengah umat. Gitu kok ngajak berjuang mengelurus merapatkan barisan. Itu fatwanya tersebar beberapa waktu yang lalu. Wah, fatwanya gede, panjang lagi, nyinggung ke sana sini lagi. Bid'ah nggak pernah diajarkan Nabi. Bahasanya apa? Kalau memang itu kebaikan, pasti sahabat Nabi orang pertama yang menjalankannya. Wah, ini kalimat yang nggak pernah lepas dari omongan mereka. Banyak yang sahabat Nabi tidak melakukannya, tapi diakui oleh para ulama. Sahabat Nabi tidak pernah terbukti kalau beliau mengumpulkan zikir, ayat kursi dan sebagainya. Tapi ulama mengumpulkan, tapi diambil dari siapa? Dari Nabi semuanya. Susunan zikir mah suka-suka. Jangan setelah itu berkata, susunan seperti yang kamu baca di masjid itu tidak pernah dilakukan sahabat Nabi. Kalau memang susunanmu itu benar, pasti sahabat Nabi nyusun kayak kamu, karena sahabat Nabi lebih tahu. Jadi rubat beragama. Ada orang-orang semacam itu. Kami himbau, hai saudara-saudaraku, di dalam mencermati masalah kesalahan dan bid'ah itu jangan terburu-buru. Dan yang mengatakan sadaqallahul adzim, mereka tidak mengatakan itu wajib kok baca sadaqallahul adzim. Kemudian waktu mengatakan sadaqallahul adzim, dia mengatakan Nabi mengajarkan seperti ini. Tidak. Paling tidak itu masuk bab tsana, menyanjung Allah dengan firman tersebut, atau zikir karena ada nama Allah. Apakah ada batasan zikir diletakkan di sana sini? Kamu tidak boleh berzikir setelah baca Al-Quran, ada? Tidak boleh menyanjung Allah setelah baca, tidak ada. Yang jelas membaca sadaqallahul adzim tidak pernah ada larangan. Selagi tidak ada larangan, dikembalikan kepada ini apa yang diucapkan dan apa maksudnya. Maksudnya adalah memberitahu kalau kita sudah berhenti dan kalimat yang dibaca adalah kalimat mulia, ada nama Allah, kalimat zikir, kalimat tsana, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, berjumpa kembali bersama dengan kami, channel yang membahas mengenai kajian-kajian dan juga hukum-hukum Islam yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Dan untuk kesempatan kali ini kita tadi sudah mendengarkan penjelasan dari ustadz-ustadz bagaimana hukum membaca sadaqallahul adzim ya, setelah membaca Al-Quran. Jadi setelah membaca Al-Quran biasanya kita mendengar ada yang mengucapkan sadaqallahul adzim. Itu bagaimana dalam pandangan Islam diperbolehkan ataukah tidak? Maka tadi sudah dijelaskan oleh ustadz-ustadz yang telah dikumpulkan dalam video ini. Baik ya, demikian mudah-mudahan apa yang kita dengar dalam video ini bermanfaat buat kita dan juga sebagai penambahan ilmu tentunya. Dan buat teman-teman yang mau berdiskusi silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.